Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana wa an'amana wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ardi was samawat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul khairati wal barakat amma ba'du. Alhamdulillah selalu kita bersyukur kehadirat Allah. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ungkapan syukur kita yang kita sertai dengan ibadah dan amal soleh kita serta kebaikan-kebaikan kita semakin menambah anugerah nikmat Allah, karunia Allah untuk kita semua di dunia dan di yaumil akhir kelak. Juga semoga lantunan salawat dan salam semakin menunjukkan cinta kita kepada Nabi. Allah balas dengan 10 kali salawat atas kita semua dan kita termasuk umatnya Rasulullah yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada edisi kajian tentang Quranic Life ini, kita akan membahas tentang 3 pemberian Allah perspektif Al-Quran. Semua yang ada adalah pasti pemberian Allah. Karena pemiliknya adalah Allah. Langit, bumi, seluruh isinya adalah memang merupakan kepemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua yang ada di langit dan di bumi, di antara keduanya pasti adalah merupakan pemberian Allah. Saking luasnya pemberian Allah, di surat An-Nahl ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim." Jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nikmat Allah disebut dengan nakirah, menunjukkan sesuatu yang umum. Semua yang ada, semua jenisnya, semua yang dirasakan oleh seluruh makhluk Allah, itulah nikmat. Dan itu menunjukkan luasnya pemberian Allah. Pemberian Allah disebut juga nikmat Allah atau disebut atau Allah. Karenanya ayat ini wajar kalau Allah sampaikan, tidak mungkin kita menghitung nikmat Allah. Karena semuanya pemberian Allah, karena semuanya dari Allah. Jenisnya beragam, bentuknya macam-macam, juga waktunya dari mulai kita berada dalam kandungan hingga kita nanti berada di dalam surga. Seterusnya dan seterusnya, semuanya adalah karunia atau pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking luasnya nikmat Allah, pemberian Allah atau Allah, maka tidak dapat dihitung. Apakah kualitasnya, kadarnya, kemudian kemuliaannya, keutamaannya, ataupun kuantitasnya, banyaknya, jumlahnya, beragam, jenisnya, dan bentuknya, tidak ada yang mampu menghitungnya. Kalau kita bahas nikmat itu adalah mufrad, bentuk singular, bentuk tunggal. Jamaknya adalah ni'am. Nikmat, nikmat, nikmatun satu nikmat. Tapi ayat ini mengingatkan satu nikmat saja tidak mungkin kita hitung. Bagaimana kalau semua nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu ni'am Allah di surat Luqman disebutkan zahiratan wa batinah. Ada yang sifatnya zahir, ada yang sifatnya batin. Ada yang sifatnya materi, ada yang sifatnya non materi. Semua itu menunjukkan luasnya pemberian Allah yang disebut dengan nikmat atau disebut dengan al-ata. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Dari kata nikmat Allah yang tidak mungkin dihitung, dari atau Allah, pemberian Allah yang tidak mungkin dikalkulasikan, maka para ulama mencoba memahamkan kepada kita 3 pemberian Allah secara berurutan. Dari yang paling agung, dari yang paling tinggi, hingga yang paling rendah.
Paling tinggi pemberian Allah disebut dengan fadlullah, diterjemahkannya anugerah atau keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di surat Al-Jumu'ah ayat yang keempat. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah anugerah dan keutamaan Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Allah pemilik anugerah dan keutamaan yang agung. Ayatnya berbicara di surat Al-Jumu'ah yang konteksnya adalah sholat Jumat. Berarti ibadah, berarti pahala, berarti ampunan, berarti kemudahan berbuat baik. Itu adalah salah satu bentuk dari fadlullah, karunia, anugerah, dan keutamaan Allah. Maka yang kita cari dari nikmat Allah paling tinggi adalah dari karunia Allah, dari pemberian Allah adalah fadlullah, yaitu anugerah Allah. Karena bisa jadi dengan ujian Allah, manusia tidak mendapatkan rizqullah, tidak mendapatkan malullah, tapi pasti mendapatkan fadlullah. Kalau kita contohkan, ada orang yang pergi keluar mencari rizki. Dari pagi, pulang petang hari, belum tentu mendapatkan karunia yang bernama rizki atau harta. Tapi yakin sudah dapat anugerah dan keutamaan dari Allah. Karena seseorang yang mencari rizki lillahi ta'ala untuk memenuhi nafkahnya berpahala di sisi Allah. Apakah ia mendapatkan rizki, apakah ia mendapatkan harta, itu soal yang lain. Tapi dia sudah dapat fadlullah, karunia, keutamaan, dan anugerah Allah. Urutan kedua diistilahkan dengan rizqullah, yaitu rizki Allah. Rizki bisa teman, bisa keluarga, bisa kesehatan, bisa kelapangan. Rizki bisa juga harta yang melimpah. Rizki bisa juga dunia yang menyenangkan. Apakah bersifat materi atau non-materi? Urutannya adalah nomor 2. Karenanya di surat Hud Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang ke-6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang melata, tidak ada yang melata di bumi ini kecuali atas Allah rizkinya. Yang melata bukan hanya manusia, ada hewan. Dan hewan membutuhkan materi yang berbeda dengan manusia. Hewan tidak membutuhkan non-materi. Dia tidak membutuhkan ketenangan, dia tidak membutuhkan kemudahan berbuat baik, karena memang tidak diwajibkan atas hewan. Maka rizqullah berarti lebih umum daripada nanti yang ketiga, malullah, tapi lebih khusus dari fadlullah. Fadlullah lebih tinggi. Maka yang kita cari adalah anugerah dan keutamaan dari Allah. Kemudian setelah itu kita cari rizki dari Allah. Apakah yang sifatnya materi atau non-materi. Yang ketiga, urutan terbawah adalah malullah, harta. Harta Allah sebut sebagai perhiasan, juga Allah sebut sebagai fitnah. Al-mal wal banun zinatul hayati dunya. Harta itu kata Allah adalah perhiasan kehidupan dunia. Di surat Al-Anfal 28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah, harta dan anak adalah fitnah. Bukan sekedar ujian, tapi fitnah. Artinya bisa membawa kepada kebaikan atau sebaliknya keburukan. Tapi fadlullah selalu membawa kebaikan. Rizqullah berkemungkinan lebih banyak membawa kebaikan atau keburukan yang bersifat materi. Kalau yang bersifat non-materi membawa kebaikan. Harta bersifat materi memang, maka berkemungkinan membawa kepada kebaikan atau membawa kepada keburukan. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis
bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bahas 3 pemberian Allah perspektif Al-Quran. Yang pertama, tertinggi dan paling agung disebut dengan fadlullah, karunia atau keutamaan dari Allah. Kita bahas surat Al-Jumu'ah ayat yang keempat, kemudian disempurnakan dengan Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Demikian karunia Allah. Mana itu karunia Allah yang disebutkan di ayat-ayat sebelumnya? Allah mengutus Rasulullah untuk mengajarkan Al-Quran, untuk mensucikan hati umatnya, serta untuk mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Maka ilmu termasuk fadlullah, karunia dari Allah. Kemudian datangnya Rasul. Kemudian juga kebaikan-kebaikan dari dakwahnya Rasul. Kebaikan dari amal soleh dan dari ibadah, itu adalah fadlullah. Dari situlah fadlullah itulah yang harus kita cari. Lebih utama. Bahkan setelah kita sholat di surat Al-Jumu'ah ayat ke-10, sholat Jumu'ah, Allah perintahkan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ, kalau sholat Jumat sudah ditegakkan, maka fantashiru fil ardi, bertebaran di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah, cari keutamaan dari Allah. Allah tidak mengatakan cari harta, Allah tidak mengatakan cari rizki, tapi fadlullah. Kenapa? Fadlullah sesuatu yang pasti Allah berikan kalau orang beribadah, kalau orang berusaha. Tapi rizki ada kalanya Allah berikan, ada kalanya tidak. Apalagi harta. Ada kalanya Allah ingin menguji, ada kalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menganugerahkan harta. Dengan demikian, maka menurut surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10, Allah lah pemilik karunia yang agung, kita diminta untuk mencarinya. Allah pula perintahkan manusia bukan mencari harta, bukan mencari rizki, tapi mencari fadlullah setelah kita menunaikan kewajiban-kewajiban. Setelah sholat fardu, setelah sholat Jumat, setelah beribadah, kita mencari fadlullah. Ada pahala di situ, ada ampunan di situ, ada pula surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih jelas lagi tentang fadlullah di surat Al-Hadid 21. Sabiqu ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulih dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Di akhir ayat ini Allah ingatkan kembali, keutamaan itu milik Allah. Allah anugerahkan kepada siapa yang dikehendaki, karena Allah pemilik karunia yang agung. Perintah di ayat ini, kata para ulama tafsir, adalah ditujukan kepada kita, hamba-hamba Allah. Apa perintahnya? Bersegera. Bersegera beramal, bersegera melakukan ibadah. Untuk apa? Dengan ibadah dan amal itu, kita meraih ampunan, kita meraih surga Allah. Dan kalau mendapatkan ampunan dan surga, balasan kebaikan, pahala, itu karunia yang besar. Karenanya, sabiqu ila a'malin. Sesungguhnya ada kata yang disembunyikan. Carilah atau bersegeralah beramal untuk mendapatkan ampunan dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah karunia yang sangat agung. Dari mana kita memahami fadlullah itu paling tinggi? Karena setelah sekian banyak ibadah dan amal soleh, Allah tetap perintahkan segera menuju ampunan dan surga Allah. Tidak mungkin dapat ampunan, tidak mungkin dapat surga tanpa amal. Tidak mungkin seseorang mendapatkan ampunan tanpa amal. Tidak mungkin mendapatkan pahala dan surga tanpa ibadah. Karenanya
3 rumusan dari surat Al-Hadid 21. Kita cari karunia Allah, kita segera untuk mencari keutamaan dari Allah melalui amal ibadah kita, kemudian kita dapat ampunan Allah. Kita pula dapat pahala dan surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, berarti kita adalah termasuk yang dikehendaki oleh Allah. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha, yang mendapatkan anugerah yang bernama fadlullah, karunia yang bernama keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah setelah ini kita lanjutkan tentang rizqullah. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua dari pemberian Allah diistilahkan oleh Al-Quran dengan rizqullah. Surat Hud ayat ke-6 ini menjadi landasan utama memahami rizqullah. Karena Allah menegaskan tidak ada satu makhluk pun yang bergerak, yang melata di bumi ini, melainkan Allah sudah tetapkan rizkinya. Ada manusia, ada pula bangsa hewan, ada pula bangsa jin. Semuanya ada karunianya yang disebut rizki. Karenanya rizki itu tidak hanya harta. Rizki itu adalah pertemanan. Rizki itu adalah kemudahan untuk mencari karunia Allah. Rizki itu amat sangat luas. Ayat ini dijelaskan lagi dengan hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana setiap bayi yang dilahirkan ketika memasuki 40 hari yang keempat, Allah utus malaikat. Kemudian malaikat meniupkan ruh. Disitulah saat ditiupkan ruh ditetapkan 4 perkara. Rizkinya, disebut kata rizkinya, ajalnya, amalnya, sengsara atau bahagia. Berarti menjadi ketetapan, menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala yang bernama rizki untuk seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Ular ada rizkinya, nyamuk ada rizkinya, manusia pula tentu beragam rizkinya. Sehingga kalau kita memahami ayat dan hadis ini, maka kita seharusnya sangat yakin semua sudah disiapkan oleh Allah. Lantas, kenapa Allah perintahkan mencari rizki? Karena untuk mendapatkan rizki, tetapi juga untuk mendapatkan fadlullah, karunia Allah. Untuk mendapatkan keutamaan, balasan, ampunan, surga, dan pahala. Karena jika kita hanya semata-mata mencari rizki, tidak diniatkan untuk mendapatkan fadlullah, berarti kita tidak mendapat fadlullah yang Allah siapkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka rizki itu bersifat umum sekali, bisa materi dan non materi, bisa bentuknya mal atau bukan, bisa bentuknya beragam sesuai dengan kondisi makhluk hidup. Kalau manusia, kebutuhan rezekinya lebih luas, materi dan non materi. Hewan kebutuhan rezekinya sempit, hanya materi. Dan karenanya rezeki ini luas, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan peruntukannya boleh untuk diri sendiri dan keluarga, tapi jangan lupa ada peruntukan rezeki untuk orang lain yang membutuhkan. Sedangkan fadlullah untuk diri kita sendiri, tidak kita bagi-bagi kepada yang lain. Karena ini bersifat rezeki, maka Allah persilahkan manusia untuk mencari, kemudian untuk mengkonsumsi, makanlah sebagian dari rizkinya. Surat Al-Furqan ayat 15. Allah mengingatkan, famshu fi manakibiha wa kulu birrizki.
berjalan di muka bumi ini, makanlah dari sebagian rizki Allah. Ada tanaman atau tumbuh-tumbuhan, ada buah-buahan, juga ada daging, ada yang lainnya. Demikian juga rizki yang kita dapatkan di bumi Allah yang luas ini adalah sebagaimana juga tentang peristiwa hijrah. Para sahabat muhajirin mendapatkan keluarga yang lebih agung, mendapatkan teman yang lebih baik, mendapatkan kelapangan yang lebih luas. Banyak yang mereka dapatkan disebutlah rizki. Kemudian karena manusia diberi oleh Allah rizki, maka Allah minta selain dari untuk diri sendiri dan keluarga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Jangan lupa alokasikan, jangan lupa berikan sebagian rizki itu untuk mereka yang membutuhkan, agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Yang terakhir, malullah, harta dari Allah. Allah menyebutnya dalam dua istilah. Allah menyebut harta di surat Al-Kahfi 46 sebagai zinatul hayati dunia, perhiasan kehidupan dunia. Kemudian wal baqiyatus sholihat, amal kebaikan. Fadlullah tetap lebih baik. Karena itu adalah keutamaan yang paling besar. Itulah lebih baik. Dan itulah yang seharusnya diharapkan oleh semuanya. Saya ingat ketika di pesantren ditanya, apa yang kamu cari? Kalau mencari harta tidak ada di sini. Mencari rizki mungkin juga tidak dapatkan di sini. Tapi kalau fadlullah, karunia Allah, insya Allah lebih besar peluangnya dari tempat yang lain. Kenapa demikian? Karena ruang ibadah, kesempatan beramal soleh, kemudian semangat untuk beribadah, beramal soleh, melakukan kebaikan adalah semakin besar. Yang lebih berat adalah manakala Allah menyebutkan harta itu sebagai fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguh hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan, adalah fitnah, adalah ujian. Tapi tetap di sisi Allah ada karunia yang besar. Di sisi Allah ada fadlullah, namanya ajrun azim. Maka kita bisa mendapat fadlullah dari rizki, kita bisa mendapat fadlullah dari harta. Justru semua yang Allah anugerahkan, baik itu harta, baik itu rizki materi dan non-materi, adalah dalam rangka kita mendapatkan fadlullah, keutamaan dan karunia Allah. Karena tidak mungkin kita mendapatkan fadlullah tanpa sarana prasarana. Berarti harta itu sarana. Berarti rizki itu adalah media. Tujuan utamanya kita ingin mendapatkan fadlullah di dunia, apalagi kita sangat ingin mendapatkan fadlullah di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lanjutkan bagaimana kita bersikap kepada yang ketiga, malullah, karena ini yang paling rumit, ini yang paling banyak dibahas oleh Al-Quran Al-Karim. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malullah atau harta dari Allah memiliki penjelasan yang lebih luas. Allah sebut sebagai perhiasan, Allah sebut juga sebagai ujian atau fitnah. Nabi mengingatkan, meskipun harta itu berkonotasi, berkemungkinan menjadi lebih baik seseorang atau tidak, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di akhir hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya Amru ni'mal malus solih
lil mar'is soleh. Tetap saja harta itu baik kalau berada di tangan orang-orang baik. Maka tujuan harta adalah untuk membaikkan diri kita. Dengan harta kita bertambah baik. Tapi kalau tidak bertambah baik, berarti harta kita menjadi fit. Sahabat Amr ini pada awalnya tidak mau dia mendapatkan harta dengan alasan, aku memeluk Islam bukan untuk mendapat harta. Aku ingin bertemu denganmu, aku cinta dengan agama, aku cinta dengan dirimu. Maka Nabi mengingatkan, wahai Amru, sebaik-baik harta yang baik adalah di tangan orang yang baik. Engkau adalah hamba yang soleh, maka diperintah untuk mencari harta. Tapi diingatkan, tujuannya adalah untuk kesolehan seseorang, maka harta akan menjadi kebaikan. Demikian juga, harta adalah sarana kemudahan beribadah dan beramal soleh. Karenanya ada konsepsi zakat, infak, sodako, dan wakaf. Bisa dibayangkan kalau tidak ada wakaf, bagaimana ada tempat ibadah? Kalau tidak ada wakaf, sulit kita untuk menjalankan berbagai jenis pengajaran, pendidikan, pembelajaran, majelis ilmu. Banyak sekali sesungguhnya harta dari umat ini yang dialokasikan untuk kemudahan ibadah dan amal soleh kita. Haji wajib bagi yang berharta, bukan bagi yang mendapatkan fadlullah. Tapi setelah berhaji dengan hartanya, ia mendapatkan tambahan fadlullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu, kalau bicara harta, bukan hartanya, tapi orangnya. Dia baik kalau orangnya baik, dia tidak baik kalau orangnya pun tidak baik. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengingatkan bahwa harta itu yang didapatkan oleh manusia memang untuk 3 tujuan atau 3 kegunaan. Yaqulul abdu, nanti hamba Allah akan berkata, hartaku, hartaku. Maka diingatkan harta itu hanya untuk 3. Yang kita makan tentu akan habis. Yang dikenakan dalam bentuk pakaian atau kendaraan juga akan rusak, akan usang. Tetapi yang ia beri untuk orang lain, itulah sesungguhnya yang dikumpulkan. Maka harta selain itu memang hilang. Harta selain itu juga ditinggalkan. Ini konsepsi harta menurut Nabi. Dan tidak ada harta yang Allah anugerahkan kepada kita. Melainkan boleh kita makan, boleh. Boleh untuk pakaian, amat sangat boleh. Namun diingatkan, kalau ingin mendapatkan fadlullah, maka harta bukan dikumpulkan untuk diri sendiri, tapi harta untuk ibadah, harta untuk kebaikan orang lain. Itulah berarti kalau digunakan untuk yang baik, untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain, jadilah harta itu akan semakin baik. Terakhir, bagaimana kita memahami ketiga dari prinsip pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari fadlullah, dari rizqullah, dan dari malullah. Surat Al-Qasas 77, bahwa Allah ingatkan pemberiannya itu jangan dilupakan. Semua pemberian Allah adalah orientasinya akhirat, mencari fadlullah, ampunan, pahala, balasan, kemudahan beribadah, kekhusyuan ibadah, dan sebagainya. Wabtagi fima atakallah ad-darul akhirat. Cari akhirat dari semua yang Allah berikan. Dan Allah berikan banyak kepada kita. Kemudian, jangan lupakan bagian dari duniamu, hak dari duniamu. Kemudian, berbuat ihsan, wa ahsin kama ahsanallah, sebagaimana Allah telah berbuat ihsan. Dan ditutup dengan wala tabghil fasada fil ardi, tidak membuat kerusakan. Orang yang berbuat kerusakan tidak mungkin dapat fadlullah. Rezekinya juga tidak barokah. Apalagi hartanya menjadi tidak baik. Tapi kalau harta atau rezeki orientasinya untuk memperbaiki dunia dan akhirat kita, karena kita tidak melupakan dunia, kemudian menjadi alat berbuat ihsan, maka itulah yang dimaksud dengan surat Al-Qasas ayat 77. Mudah-mudahan dengan tuntunan Allah, dengan tuntunan Rasulullah SAW, khususnya tentang 3 pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semakin bijak, kita semakin mudah untuk meraih fadlullah. Demikian juga Allah semakin membuka pintu-pintu fadlullahnya melalui
rizki yang Allah anugerahkan untuk kita, atau melalui harta-harta yang Allah berikan untuk kita semuanya. Semakin baik kita memahami konsep harta, rizki, dan fadlullah, insya Allah semakin baik diri kita, semakin baik ibadah kita, semakin baik amal kita. Semuanya balasannya kebaikan dunia dan kebaikan akhir. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kajian Quranic Life kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Tentu banyak hal yang belum sempurna untuk dibahas. Karenanya insya Allah kita akan lanjutkan pada kajian-kajian yang akan datang. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.